Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai langkah hidup kita sepanjang hari ini dan memberi kita kesempatan untuk memuliakan namanya di malam hari ini. Marilah dengan sukacita kita beribadah kepadanya. Sebelum memasuki ibadah, mari mempersiapkan hati kita dalam doa pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 5, Tuhan Allah namamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih ya Bapa, karena kasih karunia-Mu, kami ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Kini anak-anak-Mu berhimpun ya Bapa, rindu menerima berkat yang hanya dari Engkau, melalui firman-Mu yang akan dibagikan oleh Ibu Diaken Romani Rampengan Sihite. Juga puji-pujian oleh organis dan pemandu lagu, bahkan internet, fasilitas internet yang baik ya Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan kami semua yang hadir, kiranya Engkau mengurapi kami. Sebelumnya ya Bapa, kiranya Engkau mau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami dan kuduskan kami ya Bapa, agar berkat yang akan Engkau limpahkan bagi kami tak terhalangi oleh dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih, dan memohon. Amin. Bersabdalah Tuhan,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Mari kita siapkan bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Apabila kita telah menemukannya, kita tetap biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Maha Kudus, Maha Kasih, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu, jemaat pancoran rahmat yang Engkau kasihi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena malam hari ini Engkau telah himpun kami untuk beribadah bersama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan dapat kami mengerti, dapat kami hayati, dan kiranya Engkau ajar kami agar senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, kiranya Engkau tuntun dan bimbing ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang hendak hamba perkatakan semuanya jadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kudus, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20 yang menyatakan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya,
yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita malam hari ini, kita mendapat pemahaman bahwa kuasa Allah di dalam nama Yesus serta iman percaya kepadanya telah merubah penderitaan menjadi pemulihan dan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop kita malam hari ini menjelaskan bahwa karya keselamatan Allah yang terjadi melalui mujizat Tuhan telah menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir, dan dia diberkati dan dia memperoleh keselamatan, kesembuhan berkat iman percayanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Mari Ibu Bapak kita coba baca dan hayati bacaan kita, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Akan saya baca yang menyatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Mujizat yang terjadi begitu membuat orang banyak menjadi keheranan dan takjub. Karena seorang yang lumpuh ini adalah seorang yang secara reguler dia meminta sedekah di bait Allah yang namanya Gerbang Indah. Dia secara reguler di sana meminta sedekah, tergantung hidupnya pada orang-orang yang memberikan kerelaan hati untuk dia dalam melanjutkan kehidupannya. Jadi seperti kita telah baca tadi, bahwa dia disembuhkan adalah karena mujizat Tuhan, karena karya Tuhan. Dan ini semua telah membuat keheranan orang-orang yang sedang berkumpul di Serambi Salomo, yang waktu itu di mana kemudian Petrus berada di sana bersama Yohanes. Ini semua menjadi semacam pertanyaan bagi orang yang hadir di situ karena melihat mujizat yang begitu besar dari Allah. Lalu kita perhatikan sekarang bacaan kita ayat 12. Petrus berkata, hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Jadi Petrus benar-benar memahami bahwa ini adalah karya keselamatan Allah. Bukan karena dia, bukan karena Yohanes, bukan karena manusia. Tapi ini adalah pekerjaan dan karya Allah. Untuk itu, karena keheranan yang begitu terjadi di sekitar Serambi Salomo, maka mari kita baca untuk mendapatkan jawaban bagaimana mujizat ini terjadi sehingga orang-orang di Serambi Salomo mendapatkan jawabannya. Mari kita baca, ibu-ibu, bapak-bapak dan jemaat sekalian. Di ayat 16 dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu
telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini jawabannya. Jadi ini benar-benar mujizat yang kalau kita berpikir ini melampaui akal dan pikiran manusia. Dan ini adalah karya keselamatan Allah yang terjadi untuk siapapun bagi orang yang percaya kepadanya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini kita dapat belajar bahwa iman kepercayaan serta dalam nama Yesus Kristus, segala penderitaan, segala kesengsaraan akan berubah dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Karena ini yang terjadi pada seorang yang sejak lahir lumpuh, tapi dia memperoleh kesembuhan yang sempurna. Dari perikop bacaan ini juga kita mendapat pemahaman bagaimana kita yang hadir dan orang-orang yang ada di Serambi Salomo dan untuk kita semua, bahwa kita harus meneladani iman percaya dari orang yang telah disembuhkan melalui kuasa Allah. Iman percayanya telah menyelamatkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperoleh pemahaman kita harus setia menunggu waktunya Tuhan. Maksudnya bahwa apapun yang kita pohonkan pada Tuhan, apapun yang kita minta kepada Tuhan, bukan waktu kita yang jadi, tapi adalah waktunya Tuhan. Jadi kita harus setia menanti waktunya Tuhan, menanti rencananya Tuhan, sebagaimana yang terjadi pada seorang lumpuh yang telah diselamatkan melalui kuasa Allah. Itu yang perlu kita renungkan dan itu yang kita bisa belajar dari perikop bacaan kita hari ini. Di mana waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tuhan yang menentukan kapan Tuhan akan memberi berkat, memberi pertolongan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang sama, Petrus kemudian menyampaikan kesaksiannya di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang ada di Serambi Salomo. Dia kemudian menjelaskan tentang Yesus. Menjelaskan tentang Yesus. Itu dapat kita baca di ayat 13, 14, dan 15. Di sana disebutkan bagaimana pengalaman Yesus sebelum dia mati, kemudian bangkit dari antara orang mati, di mana ada perbuatan-perbuatan yang dia alami, yaitu serentetan kejadian yang diceritakan di dalam ayat-ayat 13, 14, dan 15, yakni Yesus yang dibawa ke depan Pontius Pilatus, kemudian dia ditolak oleh orang-orang Israel sendiri, di mana dia minta diadili, dan kemudian Yesus ditolak sebagai orang kudus dan benar. Dia adalah pemimpin hidup yang kemudian dibunuh oleh bangsanya sendiri. Itu yang terjadi di ayat-ayat 13, 14, 15. Ini mengisahkan bagaimana pengalaman Yesus sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Dan poinnya adalah di ayat 15, bahwa dia dibunuh, tapi kemudian Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Inilah karya keselamatan yang terbesar yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang berdosa.
kita ditebus dan kita diselamatkan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa gunanya? Apa manfaatnya? Mengapa Petrus harus menyampaikan kesaksiannya? Mengapa dia harus berkhotbah, menceritakan bagaimana apa yang dialami oleh Yesus Kristus sebelum dia mati, tetapi kemudian dia bangkit di antara orang mati. Pertama, dia ingin menjelaskan siapa sesungguhnya Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di Serambi Salomo. Menjelaskan apa yang dialami oleh Yesus Kristus, bagaimana penderitaan Yesus Kristus. Dia ingin orang-orang yang mendengar khotbahnya semakin memahami siapa sesungguhnya Yesus. Kemudian dia ingin menjelaskan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, yaitu dia dibangkitkan, kemudian dia menembus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, percayalah kepada Yesus Kristus karena dia adalah juru selamat kita. Itu pesan yang ingin disampaikan melalui khotbahnya. Bagi orang-orang yang berkerumun di depan Serambi Salomo dan buat kita juga semuanya. Kita menyadari bahwa karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus adalah kebangkitannya dan dia menebus dosa-dosa kita. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari perikop bacaan kita pada malam hari ini? Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita semua menyadari bahwa dalam nama Yesus Kristus melalui kuasa Allah dan juga iman percaya seseorang adalah sumber keselamatan bagi umat manusia, bagi kita. Kita bisa diselamatkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Terlebih saat ini kita mengalami pandemi dan berbagai krisis. Kita semua membutuhkan pertolongan dari sesama, terlebih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, yang kedua, kita sebagai orang-orang percaya, kita diutus untuk bersaksi, melakukan perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan kita, memulihkan, menyembuhkan, memberdayakan, mengentaskan segala macam persoalan yang ada di tengah-tengah hidup kita, di lingkungan kita yang paling dekat, di tengah-tengah masyarakat kita. Kita diutus untuk bersaksi, karena memang kita adalah anak-anak Allah yang harus meneladani Yesus Kristus, karena Ia telah lebih dahulu meneladani kita. Saya ingin membaca 1 Petrus 2 ayat 23 yang mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, Kristus telah menderita untuk kamu dan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari kita perhatikan ayat ini. Tuhan Yesus adalah role model bagi kita, adalah inspirator bagi kita. Dia telah lebih dahulu melakukan berbagai tindakan-tindakan konkret bagi kehidupan kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dia adalah Tuhan yang bertindak. Dia adalah Tuhan yang bertindak, yang selalu menolong kita. Seperti dikatakan tadi,
bahwa Dia telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini yang perlu kita catat. Jadi seperti tadi telah dikemukakan bahwa kita bersaksi melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia. Kita bersaksi dengan tindakan-tindakan nyata yang sudah Tuhan Yesus teladani lebih dahulu. Dia adalah inspirator kita, dia adalah role model bagi kita. Jadi, Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus melakukan tindakan-tindakan konkret di tengah kehidupan kita bermasyarakat agar kita bisa menjadi change agent, agen perubahan di dalam masyarakat. Dan juga kita bisa meneladani orang lain. Kita diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai tindakannya bagi kita umat manusia. Bagi kita pribadi lepas pribadi, kita merasakan pertolongan Tuhan setiap saat. Dia memberikan pertolongan kasih setianya kepada umat manusia tak terhingga, tidak ada habis-habisnya. Dan satu hal yang paling penting, ketika Tuhan Yesus hendak memakai kita sebagai alat, harus ada kesediaan hati yang tulus dari kita. Ini yang penting. Ada kesediaan hati yang tulus. Bukan karena kita pandai, pintar, cerdas, kita sudah melayani sekian puluh tahun. Tapi kalau tidak ada kesediaan hati yang tulus, yang bersih, yang ingin mengasihi, itu bukan tujuan kita melayani untuk Tuhan. Kita harus fokus melayani terhadap Tuhan. Tidak ada motif-motif dan kepentingan lain. Supaya saya terkenal, supaya saya dipuji orang, supaya saya diviralkan. Ya. Sekarang orang belum melakukan apa-apa tapi fotonya yang kelihatan, yang diviralkan. Lalu orang komentar. Ya. Jadi kita harus berbuat tindakan-tindakan yang nyata, yang dasarnya adalah mengasihi, ya, dan fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita ada kesediaan hati yang tulus, hati yang mengasihi. Itu ajaran yang diberikan pada Tuhan pada kita. Kita harus mengasihi dalam semua tindakan, perbuatan harus didasarkan atas kasih kepada Tuhan. Ini catatan-catatan yang kita bisa renungkan dan kita lakukan juga dalam tindakan kita sehari-hari. Tuhan adalah Tuhan yang bertindak, bukan Tuhan yang hanya memberi perintah-perintah dan kita taati, tapi juga Dia selalu melakukan tindakan-tindakan yang terbaik, yang selalu menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di ayat 19 juga disebutkan, dan kita semua diingatkan bahwa sadarlah, bertobatlah agar dosa-dosamu diampuni. Ini dalam konteks bahwa apabila kita melakukan kesalahan, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kita tidak dibiarkan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari perintah-perintah Allah. Tetapi kita menyadari, kita bertobat, dan dosa-dosa kita akan diampuni. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat terus memotivasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk penyelamatan, penyembuhan, pemberdayaan, dan pertolongan-pertolongan yang kita bisa lakukan sesuai dengan kapasitas kita
sebagai manusia, sehingga kita mendatangkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat, berkeluarga, dan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari kita respons firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyi Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami anak-anak-Mu dapat beribadah bersama. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan dapat kami lakukan, kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan akan semua berkat yang Engkau berikan pada kami, keluarga jemaat Pancoran Rahmat, kesehatan dan kekuatan iman yang senantiasa Engkau berikan pada kami jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami datang menghadap hadirat-Mu, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang lemah tubuh atau yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon ya Tuhan, tilik mereka satu persatu ya Tuhan. Berkati seluruh obat yang mereka minum sehingga menjadi berkat dan kesembuhan bagi mereka melalui pertolongan-Mu. Berkati keluarga dan saudara-saudara mereka yang senantiasa setia memelihara dan merawat mereka ya Tuhan. Beri mereka kesabaran dan selalu percaya bahwa kesembuhan akan datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang bergumul dalam berbagai persoalan ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing mereka, menuntun mereka dalam pergumulan tersebut ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Dan mereka selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dalam pergumulan baik dari segi ekonomi, kerukunan keluarga, maupun dalam pendidikan anak-anak, dan dalam pekerjaan,
dan seluruh pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu membimbing mereka dan memberi jalan keluar bagi jemaat-Mu, sehingga mereka dapat mengatasi semua pergumulan yang mereka hadapi dengan mengandalkan Engkau dan selalu setia berdoa dan memohon kepadamu dan percaya bahwa Engkau pada waktunya akan memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja kami, terutama dalam pengadaan rumah ibadah di gedung yang telah Engkau berikan pada kami. Kami berkerinduan ya Tuhan untuk dapat beribadah di tempat yang Engkau berikan. Kiranya berkati seluruh proses pengurusan izin prinsip, tanda tangan 60-90, juga semua adaptasi sosial yang terus kami lakukan terhadap masyarakat di sekitar, agar mereka dengan hati terbuka dapat menerima jemaat-Mu untuk beribadah di tempat tersebut Tuhan. Kami juga mohon kami dapat bekerja sama dengan seluruh aparatur struktur pemerintahan yang ada di sekitar kami dan Kota Depok, dari mulai RT, RW, lurah kecamatan sampai tingkat pemerintahan daerah ya Tuhan. Juga beri kami kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pimpinan agama, dan juga lembaga-lembaga lain yang terkait yang kami butuhkan untuk bekerja sama di dalam pengadaan rumah ibadah yang kami rindukan ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati proses penggalangan dana melalui seluruh upaya yang kami lakukan, baik melalui leaflet, proposal, kiranya gerakkan hati orang-orang atau jemaat-jemaat untuk mereka bersedia dengan tulus hati memberikan kontribusi mereka untuk kebutuhan dana yang kami akan gunakan di dalam pengadaan gedung gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau mengetuk hati mereka untuk dengan tulus memberi dengan sukacita. Bagi mereka yang telah mengulurkan tangan, kiranya Engkau limpahkan berkat bagi mereka. Beri mereka kekuatan, kesehatan yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua pertolongan-Mu di dalam proses pengurusan rumah ibadah yang sedang berjalan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, agar kami sehati, sepikir, setujuan dalam melakukan upaya-upaya pengadaan gedung gereja, agar semua unsur-unsur di dalam jemaat, unit-unit misioner, jemaat, presbiter, panitia pembangunan, tim 60-90, dan seluruh jemaat Tuhan, Engkau beri kami kesehatian agar semua proses ini berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua pergumulan kami ini hanya dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini banyak upaya yang dilakukan oleh para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Beri mereka hikmat ya Tuhan, agar semua policy, kebijakan maupun program yang sedang berjalan dan yang akan dilakukan, terutama dalam memutus mata rantai COVID-19, kiranya Engkau tolong semua pimpinan dan juga masyarakat dapat bersatu untuk meniadakan semua COVID-19, sehingga kami semua selamat dari COVID-19. Juga proses vaksinasi yang sedang berjalan Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing semua proses ini, sehingga imunitas bagi seluruh bangsa Indonesia dapat didapatkan. Demikian juga ya Tuhan, proses
vaksinasi yang sedang berjalan, kiranya Engkau yang memimpin dan menuntun semua proses ini ya Tuhan, sehingga kami rakyat Indonesia dapat memperoleh imunitas melalui vaksin ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin semua program pemerintah dan semua itu dilakukan hanya seturut kehendak-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk kami semua yang pada malam hari ini telah melayani di dalam ibadah ini ya Tuhan. Baik para presbiter, para pemandu lagu, organis, maupun para tim multimedia ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Beri kami senantiasa kesehatan yang baik, kekuatan iman, agar di hari-hari mendatang kami dapat terus melayani dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat yang hadir ya Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu, jemaat Pancoran Rahmat yang Engkau kasihi. Kiranya semuanya ini dapat kami rasakan menjadi satu kesatuan jemaat yang selalu saling mendukung, saling menolong, dan senantiasa hidup bersama, beribadah bersama, dan memuji kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami serahkan seluruh doa kami ini, seluruh ucapan syukur kami, seluruh permohonan kami ini ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan ke-8 yang menyatakan, "Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Bapak Ibu sekalian, mari kita memberikan persembahan yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanan melalui jemaat ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersambahkan kamu
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam surga, siapakah kami ini ya Bapa, untuk dapat memberikan persembahan. Karena semua itu ya Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga Engkau mampukan kami ya Bapa untuk dapat memberi. Biarlah ya Tuhan persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau mengubahnya semua ya Tuhan agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam tugas dan panggilan kita di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan di tengah masyarakat. Mari kita kidungkan Kidung Jemaat 427, Ku suka menuturkan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.